Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'da. Ayolah ikhwah, kita masih pada pembahasan permasalahan man yud'a min dunillah. Hukum orang yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan makhluk yang disembah dari selain Allah, hukumnya bagaimana? Disebutkan oleh muallif buku ini ala kismain. Mereka terbagi menjadi dua golongan. Al-qismul awal, golongan yang pertama, man ubida bi ghairi ridahu. Orang yang disembah tanpa keriduan dia, seperti malaikat, Isa, Uzair, Maryam, Ali, Fatimah, Husain, Al-Hasan, Aisyah, Zainab dan yang lainnya yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ridho. Kalau ini yang tidak ridho ini tetap dia sesuai dengan kedudukan masing-masing. Kalau dia batu ya dihukumi batu, kalau dia nabi dihukumi nabi, kalau dia orang soleh dihukumi sebagai orang soleh. Wal qismu tsani, jenis yang kedua, man ubida bi ridhahu. Orang yang disembah dengan keridhaan dia. Maknanya dia disembah tuh kalau dia dan dia ridho. Dia disembah oleh makhluk dan dia ridho. Seperti iblis, Fir'aun, syayatin minal jinni wal kuhan wal arrafin wa haula humut tawaghit. Nah, kemudian disebutkan kata penulis buku ini wa sama qismun tsalits. Di sana ada jenis yang ketiga. Namun jenis yang ketiga ini qasimul qismi tsani, bagian dari jenis yang kedua, yaitu jenis yang disembah dengan keridhaan dia, yaitu man zayyana linnasi fi hayati hadza syirkal akbar fid du'a bil fatawa al batilah, yaitu orang-orang yang menghiasi umat manusia di masa hidupnya dengan kesyirikan besar ini tadi, dalam perkara doa dan juga dalam perkara berdoa dengan fatwa-fatwa yang batil, didasari oleh fatwa dia yang batil tadi. Maknanya dia ngajak orang, dia tidak ingin orang menyembah dia, tapi dia mengajak orang melakukan kesyirikan dengan fatwa-fatwa yang batil tadi. Tatkala dia mati, dia pun disembah oleh umat manusia, kuburannya. Kadang sebagian mereka memberikan wasiat untuk dikubur dalam masjid atau dibuatkan kubah dan yang lainnya. Nah, kemudian penulis ini menyebutkan di halaman 23 itu fa amma ahlul qismil awwal fa innahum yatabarrauna yaumal qiyamah min haula al-mughaffalin. Adapun golongan yang pertama, mereka yatabarraun, berlepas diri dari para penyembah tersebut, yaitu orang-orang yang menyembah mereka di dunia. Difahami? Disebutkan dalam hadis, dalam ayat Al-Quran di Al-A'raf 37 tadi. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum qalu aina kuntum tad'una min dunillah qalu dhallu 'anna wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Kemudian golongan yang kedua ya, wa amma ahlul qismi tsani, yaitu orang-orang yang disembah dan dia ridho. Ya enggak? Kalau yang enggak ridho pasti dia yatabarraun, berlepas diri. Kalau yang ridho, nah ini tadi, fa innahum yasiruna hasaba jahannama ma'a abidihim. Mereka yang ridho ini nanti pada hari kiamat menjadi bahan bakar kerikilnya neraka jahanam bersama para penyembah mereka. Hasab itu kerikil atau batu yang ada di dalam neraka jahanam. Mereka menjadi bahan bakar. Kama qala subhanahu wa ta'ala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un. Sesungguhnya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma ta'budun, dan apa yang kalian sembah min dunillah, wahai kaum musyrikin,
orang-orang kafir, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah. Siapa? Kalian sembah tadi seperti jin, syaitan, iblis. Hasabu jahannam, nanti akan menjadi apa? Hasabu jahannam, bahan bakar di neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian kaum musyrikun pasti akan memasuki neraka jahannam. Waridun itu memasuk, yaitu melewatinya, pasti akan memasukinya. Lau kana haula'i alihatan ma waraduha, kalau seandainya mereka tadi bukan sesembahan yang kalian sembah, ma waraduha, tentu mereka tidak akan masuk, gitu loh. Wa kullun fiha khalidun, ya, masing-masingnya kekal di dalam neraka jahanam, baik yang disembah ataupun yang menyembah. Lahum fiha zafir wa hum fiha la yasma'un, mereka dalam neraka jahanam tersebut berteriak-teriak, namun mereka dalam neraka jahanam tersebut tidak mampu mendengar. Wa haula al-mughaffalun qad yadumun ala ibadati ba'dhi syayatin minal jin min dunillah. Mereka orang-orang yang mughaffalun, yang lalai tersebut, terkadang mereka menyesal terhadap penyembahan mereka kepada sebagian syaitan dari kalangan jin, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yash'urun, dan mereka tidak sadar anna haula'il jin aslamu, bahwasanya jin-jin tersebut sudah masuk Islam. Kama akhrajal Bukhari wa Muslim, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, fi qaulillahi azza wa jalla, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu. Mereka itu orang-orang yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, sebenarnya mereka berupaya untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang paling dekat? Qala, kata Abdullah bin Mas'ud, kana nafarun minal jin aslamu, dulu ada sekelompok dari kalangan jin masuk Islam. Wa kanu yu'badun, jin-jin tersebut yu'badun, disembah. Fa baqiyal ladzina kanu ya'budun ala ibadatihim, maka tetaplah makhluk-makhluk, itu manusia yang dulu mereka menyembah itu tetap di atas peribadatan mereka. Waqad aslaman nafar minal jin, namun jin yang disembah tadi telah masuk Islam. Difahami? Kata Ibnu Mas'ud, dulu ada sekelompok jin masuk Islam. Wa kanu yu'badun, jin-jin itu tadi disembah, namun orang-orang yang menyembah tetap menyembah mereka. Difahami? Dalam keadaan jinnya sudah masuk Islam. Wa fi riwayatin nazalat fi nafarin minal arab kanu ya'buduna nafaran minal jin. Ayat tersebut turun pada sekelompok orang dari kalangan Arab yang dulu menyembah sekelompok dari kalangan jin. Fa aslamal jinniyun wal insul ladzina kanu ya'budunahum la yash'urun. Lalu jin-jin tersebut masuk Islam, namun manusia yang dulu menyembah jin-jin tersebut la yash'urun, tidak tahu kalau jinnya sudah masuk Islam, tidak sadar. Difahami? Ini ala qaulin, ya. Wa'alam rahimakumullah anna syirka fi bani Adam bada'a bidu'a'is salihin. Ketahuilah rahimakumullah bahwasannya syirik pada Bani Adam bermula pada berdoa kepada orang-orang soleh. Kama qala Ibnu Abbas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Abbas, an wathani qaumi Nuh, tentang berhala-berhala yang ada pada kaum Nuh. Waddin, waswa, wa yaguth, wa yauq, wa nasar, asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ibnu Abbas mengatakan mereka itu nama rijalin salihin dari kaumnya Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wasammuha bi asma'ihim. Namun tatkala mereka mati, syaitan mewangsitkan kepada kaum mereka tadi, kepada masyarakatnya, agar mereka masyarakat memasang monumen di tempat-tempat duduk-duduk mereka.
yang dulu mereka biasa duduk-duduk di situ. Wasammuha bi asma'ihim, serta agar mereka menamainya dengan nama-nama mereka sendiri. Fafa'alu falam tu'bad, mereka pun masyarakat ini tadi melakukan namun belum disembah patung-patung ini tadi. Hatta idza halaka ulaika, sampai tatkala mereka itu tadi sudah binasa, wa tanassakhal ilmu ubidat, dan ilmu sudah mulai terhapuskan, maka mereka pun disembah. Difahami? Faedahnya apa di sini disebutkan? Hatta idza halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat, dan ilmu sudah mulai dilupakan, maka mereka pun disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Difahami? Wallahu taala. Naktafi bihadzal qadar.